Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang prinsip dan pendekatan pengembangan kurikulum. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Risma Ayu Hairunisa, ada Novi Melindawati, ada Evi Umatujana, dan yang terakhir ada Karisma Putri Aprilia. Yang pertama yaitu pengertian prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip yang dianut di dalam pengembangan kurikulum merupakan kaidah, norma, atau aturan yang menjiwai kurikulum itu. Pengembangan kurikulum dapat menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang sehari-hari atau menciptakan sendiri prinsip-prinsip baru. Oleh sebab itu, banyak terjadi prinsip pengembangan kurikulum di suatu sekolah berbeda dengan prinsip yang dilakukan di sekolah lain. Sedangkan kurikulum merupakan rancangan pendidikan yang merangkum pengalaman belajar yang disediakan bagi peserta didik di lembaga pendidikan. Kurikulum disusun oleh ahli pendidik, ahli kurikulum, ahli bidang ilmu, pendidik, pejabat, serta unsur-unsur masyarakat lainnya. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip pengembangan kurikulum merupakan kaidah, norma, atau aturan yang menjiwai kurikulum. Dan kurikulum disusun dengan maksud pemberian pedoman kepada pelaksana pendidikan dalam proses membimbing perkembangan peserta didik untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh peserta didik sendiri, keluarga, lembaga pendidikan, bahkan masyarakat dan juga pemerintah. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Terkait dengan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan, terdapat sejumlah prinsip-prinsip yang harus dipenuhi, yaitu 1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. 2. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik pada peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan, tanpa membedakan agama, suku, budaya, dan adat istiadat, serta status sosial ekonomi dan gender. 3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. 5. Menyeluruh dan berkesinambungan. 6. Belajar sepanjang hayat. Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Yang ketujuh, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Dalam hal ini, Nana Syahodih Sukmadinata membagi prinsip pengembangan kurikulum menjadi 2, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum. 1. Prinsip relevan, yaitu prinsip relevan adalah prinsip yang digunakan kurikulum untuk memperhatikan kebutuhan lingkungan, masyarakat, dan siswa di sekitarnya, sehingga nantinya akan bermanfaat bagi siswa untuk berkompetensi di dunia kerja pada masa yang akan datang. 2. Prinsip fleksibilitas. Kurikulum hendaknya bersifat lentur atau fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan kondisi daerah, waktu, kemampuan, dan latar belakang anak. 3. Prinsip kontinuitas atau kesinambungan. Perkembangan dan proses belajar anak berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus atau berhenti-henti. 4. Prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi artinya prinsip ini praktis, mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana dan biaya murah. 5. Prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas yakni mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. Saya Evi Umatujana, NIM 12205193038. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip khusus pengembangan kurikulum.
Prinsip khusus pengembangan kurikulum ada 5. Yang pertama, prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum dan khusus. Dalam perumusan tujuan pendidikan disasarkan pada sumber-sumber seperti ketentuan dan kebijakan pemerintah, survei mengenai persepsi masyarakat tentang kebutuhan mereka, survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu, survei tentang kualitas sumber daya manusia, serta pengalaman negara lain dalam menghadapi masalah yang sama. Prinsip yang kedua yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan isi kurikulum. Dalam menentukan isi kurikulum, beberapa pertimbangan yang dapat dijadikan dasar acuan ialah diperlukan penjabaran tujuan pendidikan ke dalam perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dan prinsip yang ketiga yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar, hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini: kecocokan metode atau teknik mengajar, variasi metode dalam proses mengajar, serta keefektifan metode atau teknik dalam mengaktifkan siswa dan mendorong berkembangnya kemampuan baru. Prinsip yang keempat yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Dalam proses pemilihan media dan alat pengajaran, hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini: kegiatan perencanaan dan inventaris terhadap alat atau media apa saja yang tersedia, serta pengorganisasian alat dalam bahan pembelajaran baik dalam bentuk modul atau buku paket. Prinsip yang kelima yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Merupakan penilaian proses akhir dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam proses penilaian belajar setidaknya mencakup 3 hal dasar yang harus diperhatikan. Yang pertama, merencanakan alat penilaian. Yang kedua, menyusun alat penilaian. Dan yang ketiga, mengelola hasil penilaian. Itu tadi penjelasan mengenai prinsip khusus pengembangan kurikulum. Perkenalkan, nama saya Novi Melindawati, nomor NIM 12205193037. Saya di sini akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya, yaitu terkait pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Di sini, saya akan menjelaskan pendekatan pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang seseorang terhadap suatu proses tertentu. Dan istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Dengan demikian, pendekatan pengembangan kurikulum menunjuk pada titik tolak atau sudut pandang secara umum tentang proses pengembangan kurikulum. Pendekatan lebih menekankan pada usaha dan penerapan langkah-langkah atau cara kerja dengan menerapkan suatu strategi dan beberapa metode yang tepat yang dijalankan sesuai dengan langkah-langkah yang sistematik untuk memperoleh hasil kerja yang lebih baik. Hubungan antara unsur-unsur kurikulum yaitu karena adanya petunjuk perkembangan, penggunaan, dan evaluasi kurikulum. Oke, baik, cukup sekian pemaparan maupun penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kurang maupun lebihnya, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.